Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita masih bisa belajar meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang qawaid, yaitu al-idhofatu. Idhofah. Apa yang dimaksud dengan idhofah? Idhofah adalah rangkaian dua buah isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakirah tapi tanpa tanwin, yang mana kata yang pertama dinamakan mudhof, sedang kata yang paling belakang adalah ma'rifah dinamakan mudhof ilaih. Kita perhatikan contoh. Yang pertama ada lafadz kitabun dengan tanwin, lalu ada al-mudarrisu. Ketika dua kata ini dijadikan satu sehingga menjadi kitabul mudarrisi. Yang tadinya kitabun, tanwin kita hilangkan. Yang tadinya al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi. Contoh yang kedua, ada lafadz baitun dan zaidun. Ketika lafadz ini kita jadikan satu, menjadi baitu zaidin. Zaid adalah isim alam, dia ma'rifah. Contoh yang ketiga, di sini ada dua bentuk idhofah. Jadi ada dua mudhof dan juga ada dua mudhof ilaih. Al-miftahu baitun, al-mudarrisu. Ketika kita jadikan satu menjadi miftahu baitil mudarrisi. Al pada kalimat al-miftahu kita buang menjadi miftahu, yang tadinya baitun menjadi baiti, al-mudarrisu menjadi al-mudarrisi. Di mana letak mudhof dan mudhof ilaihnya? Miftahu mudhof yang pertama, baiti mudhof ilaih yang pertama, dan dia juga menjadi mudhof yang kedua. Baitil mudarris, baiti dia menjadi mudhof yang kedua, al-mudarrisi dia mudhof ilaih yang kedua. Mudhof harus dibuang alnya ketika diidhofahkan. Tadi kita sudah melihat di contoh, jika mudhof tersebut sebelumnya berada dalam bentuk ma'rifah, mudhof juga harus dibuang tanwinnya jika mudhof tersebut sebelumnya berada dalam bentuk tanwin. Perhatikan contoh lagi di sini. Ada lafadz dawaun dan al-qalbu. Ketika lafadz ini kita jadikan satu menjadi dawaul qalbi. Tanwin pada lafadz dawaun kita hilangkan. Ketika lafadz al-qalbu tadi dhammah menjadi kasroh karena dia menjadi mudhof ilaih. Dawaun menjadi mudhof, al-qalbi mudhof ilaih. Inilah yang disebut dengan kalimat idhofah.
kalimat yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Ada lagi, ketika mudhof itu berupa isim musanna. Isim musanna berarti isim yang menunjukkan dua orang, atau jamak mudzakkar salim yang mempunyai arti banyak laki-laki, maka huruf nun di akhirnya itu dihilangkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Muslimal jawi. Lafadz muslimah itu awalnya adalah muslimani. Karena diidhofahkan dengan kalimat al-jawi, nun yang pada kalimat muslimah itu dihilangkan. Itu contoh dari isim musanna. Yang kedua, muslimul jawiyi. Awalnya adalah muslimuna, lalu nun dihilangkan ketika diidhofahkan dengan kalimat al-jawiyi. Perhatikan, muslimah dari kata muslimani mempunyai arti dua orang muslim, dia musanna. Muslimu dari kata muslimuna artinya orang-orang muslim, dia jamak mudzakkar salim. Mudhof mendapat kedudukan i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Apa maksudnya? Lihat contoh, misal jaa sobahul awwali min sawalin. Lafadz yang digarisbawahi yaitu lafadz sobahu, dia adalah mudhof. I'rab dari mudhof tersebut adalah marfu, yang mana tanda rofaknya itu dhammah karena dia menjadi fa'il. Contoh yang kedua, ta'allamat thalibu darsal lughatil arabiyyati. Lafadz darsa yang digarisbawahi berharokat fathah karena i'rab mudhof tersebut adalah mansub, yang mana tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia menjadi maf'ul bih. Yang ketiga, suni al milhu min ma'il bahri. Lafadz ma yang diharokati kasroh, dia mudhof dan i'rabnya adalah majrur. Kenapa majrur? Karena dia menjadi isim majrur karena diawali dengan huruf jar. Dari ketiga contoh, kalian bisa melihat adanya perbedaan. Mudhof yang pertama diharokati dhammah karena dia menjadi fa'il. Mudhof yang kedua diharokati fathah karena dia menjadi maf'ul bih. Dan mudhof yang ketiga diharokati kasroh karena dia isim yang majrur atau isim yang diawali dengan huruf jar yaitu min. Sekarang
mudhof ilaih. Kalau tadi i'rab mudhof itu sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah atau kalimat, sedangkan i'rab dari mudhof ilaih itu dia selamanya majrur, yang mana tanda jarnya adalah kasroh. Contoh, kita ambil contoh yang tadi. Ja'a sobahul awali min Syawal. Lafat awal dia menjadi mudhof ilaih dan dia majrur. Tanda jarnya kasroh. Yang kedua, ta'allamat thalibu darsal lughatil arabiyyati. Lafat lughatil arabiyyah, lughati ini yang digarisbawahi, dia menjadi mudhof ilaih dan dia majrur. Yang ketiga, suni al milhu min ma'il bahri. Lafat al-bahri dia adalah mudhof ilaih dan dia majrur. Itu tentang kalimat idhofah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa mengingat kembali bahwa idhofah adalah rangkaian kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, yang mana mudhof itu i'rabnya sesuai kedudukannya di dalam jumlah, sedangkan mudhof ilaih i'rabnya selalu majrur. Semoga anak-anakku bisa memahaminya, dan kita akan berlatih di pembelajaran minggu depan. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nahtatim darsanal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'allam jayidan, belajarlah yang rajin. Ma'an najah fi kulli umur, semoga semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.